Selamat malam. Malam hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13 dengan materi tahapan penyusunan kompensasi bagian 1. Jadi kemarin setelah kita mempelajari tentang kompensasi pelengkap, di bagian akhir materi ada langkah-langkah penyusunan kompensasi atau langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menetapkan kompensasi. Kenapa ini bagian 1? Karena langkah-langkahnya ada banyak, nanti ada analisis jabatan, ada evaluasi jabatan, ada survei gaji. Dan yang pertama kita akan melihat dulu analisis jabatan. Jadi sebelum kita menyusun kompensasi yang diberikan kepada karyawan, terlebih dahulu langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan analisis jabatan. Tahapan penyusunan kompensasi merupakan serangkaian langkah yang harus ditempuh ketika merancang kompensasi bagi tenaga kerja. Hal ini dilakukan adalah agar kompensasi yang dihasilkan dapat dirasakan tepat dan layak bagi tenaga kerja, baik secara internal maupun eksternal perusahaan. Melalui tahapan ini, maka diharapkan agar mahasiswa nantinya mampu mengidentifikasi apa saja yang diperlukan atau yang dilakukan sehingga mampu menghasilkan suatu rancangan kompensasi yang dapat diimplementasikan dan dinikmati oleh semua orang dengan penuh kepuasan. Jadi inti dari tahapan penyusunan kompensasi ini adalah untuk memenuhi standar-standar sebelum kita memberikan kompensasi agar asas dari pemberian kompensasi itu sendiri tercapai. Nah, tahapan penyusunan kompensasi kemarin ini sudah saya kasih di materi kemarin. Tahapan yang pertama analisis jabatan, evaluasi jabatan, survei gaji, baru yang keempat menentukan besaran kompensasi yang sesuai. Kita masuk dulu ke bagian pertama, analisis jabatan. Analisis jabatan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengumpulan, penilaian, dan penyusunan berbagai macam informasi secara sistematis yang berkaitan dengan jabatan. Atau bisa juga analisis jabatan merupakan bagian dari kegiatan untuk mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangan ataupun fakta yang berkaitan dengan jabatan secara sistematis dan teratur. Jadi, apa sih analisis jabatan itu? Analisis jabatan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengumpulkan, menilai, dan menyusun berbagai informasi berkaitan dengan jabatan. Karena di beberapa perusahaan itu bukan hanya memuat satu jabatan, tetapi memuat berbagai macam jabatan dari mulai office boy, kepala divisi, terus ada bagian marketing, ada bagian keuangan, ada bagian supervisor, ada bagian direktur. Karena adanya berbagai macam jabatan inilah kita harus bisa menganalisis, harus bisa mengumpulkan informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan jabatan-jabatan tersebut dengan harapan ketika kita nanti memberikan kompensasi yang diberikan kepada karyawan telah sesuai dengan jabatan mereka atau telah sesuai dengan tanggung jawab, dengan job desk yang mereka kerjakan. Itu adalah pengertian dari analisis jabatan. Tujuan dari analisis jabatan, pada dasarnya tujuan dilakukan analisis jabatan adalah agar setiap pemangku jabatan dapat dengan mudah menjalankan tugasnya dan dengan jelas melakukan apa saja sesuai dengan jabatannya. Sedangkan menurut Sora dalam bukunya tahun 2015, tujuan dilakukan analisis jabatan adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan untuk menciptakan kenyamanan dalam bekerja sehingga pekerjaan dapat terkendali. Jadi, tujuan dari analisis jabatan itu sebenarnya adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas
untuk menghadapi perkembangan ekonomi dan untuk menciptakan kenyamanan dalam bekerja. Karena kalau kita tidak melakukan analisis jabatan, kita tidak menentukan job desk masing-masing jabatan, maka dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas akan mengalami kesulitan. Sebab orang-orang tidak difokuskan sesuai dengan keahliannya, karyawan tidak diberikan job desk sesuai dengan jabatannya. Jadi dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, perusahaan akan mengalami kesulitan. Manfaat analisis jabatan. Jadi analisis jabatan tadi apa? Analisis jabatan? Suatu kegiatan untuk mengumpulkan berbagai info tentang jabatan. Suatu kegiatan untuk mengumpulkan, untuk menilai segala informasi yang berkaitan dengan jabatan karyawan. Nah, kegiatan untuk menilai dan menganalisis jabatan dari karyawan itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, bisa menetapkan dasar-dasar rasional pengupahan dan penggajian yang objektif. Jadi manfaat dari analisis jabatan yang pertama yaitu menetapkan dasar penggajian yang objektif yang disesuaikan dengan jabatan-jabatan karyawan, yang disesuaikan dengan job desk masing-masing karyawan. Yang kedua, manfaat dari analisis jabatan yaitu menghapuskan persyaratan-persyaratan kerja yang dapat menyebabkan diskriminasi dalam pengadaan karyawan. Jadi dengan mengumpulkan informasi berkaitan dengan jabatan, maka persyaratan-persyaratan kerja yang dapat menyebabkan diskriminasi dalam pengadaan karyawan bisa dihapuskan. Karena dengan mengumpulkan informasi jabatan, tujuannya tadi kan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika kita tahu dari analisis jabatan tersebut spesifikasi atau kualifikasi karyawan yang dibutuhkan itu apa, maka persyaratan-persyaratan yang tidak sesuai bisa kita hapuskan. Yang ketiga, merencanakan kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang dan sebagai basis perencanaan. Yang keempat, menentukan lamaran-lamaran dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia. Jadi yang keempat bisa menentukan kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan sehubungan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang kelima, manfaat dari analisis jabatan yaitu menentukan dasar-dasar dan kebutuhan penyelenggaraan latihan, baik bagi karyawan baru maupun karyawan lama. Dengan adanya analisis jabatan, maka perusahaan bisa menentukan rencana-rencana yang dibutuhkan sehubungan dengan pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan yang sudah lama. Sebab pelatihan itu bukan hanya diperlukan oleh karyawan yang baru bergabung, tetapi juga diperlukan untuk pengembangan sumber daya manusia karyawan-karyawan lama. Dengan menganalisis jabatan, kita mengetahui informasi perihal jabatan, kekurangan-kekurangan dari jabatan itu apa, kita bisa menentukan dasar-dasar yang sesuai atau dasar-dasar yang dibutuhkan sehubungan dengan pelatihan. Manfaat yang keenam dari analisis jabatan yaitu menentukan pola atau pokok sistem pengembangan karir karyawan yang tepat dan menyeluruh. Ketika kita sudah tahu jabatan apa saja, jenjang jabatan apa saja yang ada di perusahaan, maka kita bisa menentukan pola atau pokok-pokok yang sesuai sehubungan dengan promosi jabatan atau sehubungan dengan jenjang karir karyawan. Ada banyak ya. Ini lanjutan ya, kenapa lanutan? Manfaat yang ketujuh dari analisis jabatan yaitu menetapkan standar prestasi kerja yang realistis.
Nah, kemarin dalam pembuatan standar prestasi atau standar kinerja karyawan kan harus memenuhi syarat yaitu realistis. Dengan adanya analisis jabatan, kita bisa menetapkan standar-standar yang sesuai atau standar-standar prestasi kerja yang realistis. Misalnya, seorang karyawan yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan direktur, itu standar kerjanya apa saja, itu disesuaikan, bisa disesuaikan. Manfaat yang selanjutnya yaitu menempatkan karyawan pada pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan secara efektif. Kemarin proses penempatan karyawan pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai ini bahasa ekonominya apa? Atau bahasa manajemennya apa? The right man on the right place. The right man on the right place. Penataan jabatan dan pengembangan organisasi, itu manfaat analisis jabatan yang berikutnya. Terus bisa membantu memudahkan dalam memahami tugas terutama bagi karyawan baru. Karena dengan analisis jabatan nanti kita bisa melihat job desk dari karyawan itu seperti apa. Sehingga ketika ada karyawan yang baru masuk, dia bisa lebih mudah untuk memahami tugas yang diberikan. Karena sudah ada job desk yang sesuai dengan jabatan yang akan ditempati. Yang selanjutnya yaitu memperbaiki aliran atau alur kerja. Ini sehubungan dengan keluar masuk karyawan. Yang terakhir yaitu memperlancar hubungan kerjasama dan saling pengertian antar karyawan dan antar satuan organisasi. Jadi manfaat analisis jabatan yang terakhir itu bisa memperkuat hubungan kerjasama antar karyawan. Karena dengan analisis jabatan bisa menyesuaikan job desk masing-masing karyawan sehingga masing-masing karyawan bisa tahu tugasnya apa dalam mensupport jabatan-jabatan lain itu seperti apa dalam menjalankan tugas dan perannya dalam menduduki jabatannya itu seperti apa. Di sini ada kegunaan informasi analisis jabatan. Kita ulangi sekali lagi. Analisis jabatan yaitu tugas, yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan informasi apapun terkait suatu jabatan atau terkait suatu kedudukan atau terkait suatu posisi karyawan. Nah, kegunaan informasi analisis jabatan yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi. Ini saya kasih contoh. Kalau saya bilang saya kasih contoh, berarti biasanya yang selanjutnya siapa yang memberi contoh? Kita, Bu. Kita. Berarti udah hafal ya? Yang pertama saya beri contoh, berarti yang selanjutnya memberi contoh adalah? Kita, Bu. Kemarin siapa? Siapa yang kemarin bimbingan sama saya? Nur Faridatul ya? Iya, Bu. Kaget, Bu. Biasanya habis enak-enak langsung dikasih tugas. Ya, Bu. Sama-sama enak kok, Bu. Oh, sama-sama enak ya. Oke, kegunaan informasi analisis jabatan yang pertama untuk rekrutmen dan seleksi. Artinya, analisis jabatan tersebut bisa dijadikan dasar dalam rekrutmen karyawan baru dan seleksi karyawan baru untuk disesuaikan dengan jabatan-jabatan yang akan diisi di perusahaan. Nah, sudah nyambung contohnya? Belum, Bu. Bu, pelan-pelan. Pelan-pelan, oke. Jadi, dengan adanya kegunaan informasi analisis jabatan, itu bisa menjadikan dasar. Nah, informasi analisis jabatan ini tadi bisa dijadikan dasar untuk rekrutmen dan seleksi karyawan baru yang masuk ke perusahaan untuk disesuaikan dengan jabatan yang akan diisi. Paham? Atau terlalu pelan?
Bukan suaranya yang pelan, Ibu. Apanya? Penjelasannya. Repot ya. Nah, oke, kita ambil poin intinya dulu. Jadi biar kalian tuh sama-sama ngerti. Kalau saya ngomong, belum tentu semuanya ngerti. Makanya kenapa saya kasih contoh satu, selebihnya kalian. Biar sama-sama ngerti. Analisis jabatan tadi apa? Kegiatan untuk mengumpulkan berbagai info tentang jabatan. Tentang jabatan. Nah, berarti kan informasi tadi memiliki kegunaan kan? Informasi yang dibutuhkan, informasi dari analisis jabatan tadi kan memiliki kegunaan. Kegunaan di satu, kegunaan sehubungan dengan rekrutmen dan seleksi. Jadi, informasi-informasi sehubungan dengan analisis jabatan, kan kalian dalam menganalisis jabatan, kalian bisa tahu kan? Misalnya jabatan apa yang kalian mau gampang? Jabatan apa? Marketing, Bu. Marketing. Oke. Kualifikasi atau job desk, kualifikasi dulu. Biasanya marketing itu apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang marketing? Penampilan mesinnya, Bu. Penampilan menarik, terus kemampuan komunikasi bagus, ya kan? Nah, job desk-nya marketing apa? Target penjualan. Target penjualan, terus memasarkan produk. Ya. Oke. Berarti dari kegiatan kalian menganalisis jabatan seorang marketing, informasi apa aja yang kalian dapatkan? Informasi apa aja? Yang barusan disebutkan itu loh. Informasi apa? Marketing itu kalau marketing dibutuhkan penampilan yang menarik, komunikasi yang bagus, dengan tugas target apa tadi, Bu? Dengan tugasnya penjualan, menjual dengan target, ada target penjualan, terus Memasarkan produk. Nah, informasi seputar analisis jabatan seorang marketing ini bisa dipakai untuk rekrutmen dan seleksi. Contohnya, kalau kalian mau membuka lapangan atau mau rekrutmen, open rekrutmen sehubungan dengan analisis, sehubungan dengan jabatan marketing, berarti apa? Hal apa yang harus ada ketika rekrutmen? Informasi-informasi tadi kan berkomunikasi dengan baik, terus mampu bekerja dalam target, good looking, berpenampilan menarik, berpenampilan menarik, mampu bekerja di bawah tekanan. Nah, berarti informasi dari analisis jabatan marketing tadi kan berguna untuk rekrutmen dan seleksi kan? Iya, Bu. Ketika kalian rekrutmen dan seleksi karyawan baru, berarti kalian akan menggunakan informasi dari analisis jabatan tadi untuk disesuaikan dengan jabatan yang akan diisi kan? Iya. Ya. Iya, Bu. Oke, sampai sini udah ngerti belum? Oke. Itu contoh satu, barangkali masih bingung. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi ini yang kita pelajari nih. Untuk penetapan kompensasi, kegunaan informasi analisis jabatan sehubungan dengan kompensasi, berarti bisa membantu kita untuk informasi seputar jabatan marketing tadi bisa membantu kita untuk menentukan kompensasi yang akan diberikan ke karyawan. Nah, dengan dasar apa tadi? Job desk. Dengan dasar misalnya marketing ada target penjualannya terpenuhi enggak? Kalau terpenuhi berarti kompensasi yang didapatkan Besar. besar.
Memasarkan produk. Dia dalam memasarkan produk aktif atau enggak? Ketika dia aktif memasarkan produk kan berarti dasar pemberian kompensasinya kalau seorang marketing aktif memasarkan produk berarti dasar dalam pemberian kompensasinya Besar. besar. Paham? Paham. Nah, jadi kita ambil poin intinya karena analisis jabatan adalah mengumpulkan informasi seputar jabatan. Informasi tersebut harus berguna untuk satu, rekrutmen dan seleksi. Dengan adanya informasi analisis jabatan, maka pada saat proses rekrutmen dan seleksi, perusahaan bisa menerima atau perusahaan bisa menentukan kualifikasi yang sesuai dengan jabatan yang diperlukan. Kegunaan informasi analisis jabatan dari segi kompensasi, perusahaan bisa menentukan besarnya kompensasi sesuai dengan jabatan masing-masing karyawan. Evaluasi jabatan, contohnya kegunaan informasi analisis sesuai dengan evaluasi jabatan. Nggak nyambung. Bisa menentukan apakah karyawan tersebut sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh perusahaan. Standar kerja Sesuai sesuai dengan jabatan. jabatannya. Iya. Udah mulai nyambung nih Rosa. Ada lagi yang belum nyambung berarti. Ada lagi yang belum nyambung. Udah nyambung ya? Oke, yang selanjutnya kegunaan informasi analisis jabatan dari segi penilaian prestasi kerja atau evaluasi kinerja. Kalau tadi kan evaluasi jabatan sesuai dengan jabatannya. Nah, penilaian prestasi kerja atau evaluasi kinerja. Kegunaan informasi analisis jabatan bagi penilaian bagi evaluasi kinerja apa? Untuk mengetahui hasil selama karyawan itu kerja. Bisa. Untuk mengetahui hasil kerja karyawan. Ada lagi? Prestasi kerja. Prestasi. Untuk menilai apakah selama ini kinerja karyawan sudah bekerja dengan sesuai job desk masing-masing, apakah mereka ada peningkatan dalam pekerjaannya, dan lain-lain. Bisa. Ada lagi? Catat ya. Dengan adanya informasi analisis jabatan, perusahaan bisa mengetahui apakah karyawan tersebut dalam menjalankan jabatannya, prestasi kerjanya meningkat atau tidak. Jadi seorang marketing tadi informasinya apa aja? Kalau secara kualifikasi harus bisa berkemampuan komunikasi yang baik, berpenampilan yang baik, job desk-nya memasarkan produk, menjual produk. Nah, ketika dia menjalankan jabatannya, apakah prestasi kerjanya meningkat atau tidak? Kita bisa menilai di situ. Dari analisis jabatan tersebut kita bisa menilai apakah seorang karyawan tersebut dalam menjalankan jabatannya telah mencapai prestasi kerja atau tidak. Apakah prestasi kerjanya meningkat atau tidak? Ini gampang banget nih.
Program latihan dan pengembangan. Informasi analisis jabatan sehubungan dengan program latihan dan pengembangan. Maksudnya? Untuk mengetahui program latihan dan pengembangan apakah yang dibutuhkan untuk jabatan-jabatan tertentu. Oke. Untuk mengetahui atau untuk menjadikan dasar dalam menetapkan latihan dan pengembangan keahlian atau pengembangan keterampilan yang sesuai dengan jabatan karyawan. Misal, tadi jabatannya marketing. Nah, dilihat dari analisis jabatan tadi, dilihat dari informasi jabatan yang ada. Secara kualifikasinya sudah mumpunikah? Kalau secara kualifikasi misalnya tadi diperlukan komunikasi yang baik, cara komunikasi yang baik, ternyata karyawan tersebut dalam menjalankan jabatannya mengalami kendala dalam kemampuan komunikasi, maka perusahaan bisa menentukan pelatihan atau pengembangan yang sesuai untuk jabatan tersebut. Ola masih bingung? Ola masih bingung? Iya Bu, yang untuk yang ini, program latihan dan pengembangan. Program latihan dan pengembangan. Dengan informasi analisis jabatan, perusahaan bisa menentukan program pelatihan dan pengembangan yang sesuai atau program latihan dan pengembangan yang dibutuhkan terkait jabatan karyawan. Misalnya tadi jabatan marketing. Dari informasi yang kita peroleh, di jabatan marketing tersebut masih memerlukan pelatihan dan pengembangan sehubungan dengan keahlian membangun komunikasi yang baik. Dari informasi analisis yang diperoleh dari jabatan marketing, ternyata masih memerlukan pelatihan dan pengembangan pemasaran yang baik. Jadi melihat dari informasi analisis jabatan tersebut, perusahaan bisa menentukan nih, oh ternyata karyawan-karyawanku yang menduduki jabatan sebagai seorang marketing memerlukan pelatihan dan pengembangan komunikasi nih. Memerlukan pelatihan dan pengembangan di bidang pemasaran nih. Dapatnya dari mana? Dari informasi analisis jabatan. Sudah paham? Ola? Paham Bu? Oke. Yang selanjutnya, kegunaan informasi analisis jabatan sehubungan dengan promosi dan mutasi. Promosi dan mutasi. Kegunaan informasi analisis jabatan sehubungan dengan promosi dan mutasi. Ini Kiki, Dewi, sama Aisyah ke toilet barengan ya? Sudah balik Bu Aisyah, Bu. Oh, Aisyah sudah balik. Bu, saya coba jawab ya. Oh, boleh. Dengan Siapa analisis sini yang jabatan. jawab? Kori, Bu. Kori, mana soalnya ininya saya kecilin, jadi nggak tahu siapa yang jawab. Oke, gimana Kori? Dengan analisis jabatan, perusahaan dapat menentukan seorang karyawan tersebut layak mendapatkan promosi atau bahkan harus dimutasi untuk mendapatkan jabatan tertentu. Oke. Dengan informasi analisis jabatan, perusahaan bisa menentukan apakah karyawan tersebut layak untuk mendapatkan promosi jabatan ke jenjang karir yang lebih tinggi atau justru dia layak dimutasi dari jabatannya karena selama ini sesuai dengan informasi analisis jabatan ternyata dia tidak bisa menjalankan jabatan yang diberikan dengan baik. Jadi ketika karyawan tersebut ini sehubungan dengan apa berarti? Promosi dan mutasi ini sehubungan dengan apa? Dari kegunaan informasi ini. Sehubungan dengan Penilaian prestasi kerja. Kinerja.
penilaian prestasi kerja. Jadi ketika kita dari informasi analisis jabatan kita lihat nih. Misalnya Kori Ayuna, dia menjabat sebagai kepala marketing. Ketika penilaian prestasi kerja, ternyata selama menjabat menjadi kepala marketing, Kori Ayuna bisa menjalankan jabatannya dengan baik. Berarti dengan informasi tersebut, Kori Ayuna layak untuk mendapatkan promosi. Promosi ke jenjang yang lebih tinggi. promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan kalau pada penilaian prestasi kerja, ternyata sebagai kepala divisi marketing, Kori Ayuna tidak bisa menjalankan peran jabatannya dengan baik. Berarti dia layak untuk Mutasi. Sampai sini berarti udah mulai paham nih ya, alur kegunaan informasi analisis jabatan. Ya, paham. Iya, Bu. Ibu, mohon maaf, tapi apakah ketika dia dalam proses kinerjanya baik, apakah dia tetap dimutasi dengan jabatan yang sama atau dimutasi dengan maksudnya gini, promosi tapi tetap Mutasi. dipindahkan, dipromosi tapi dipindahkan. Ada kemungkinan untuk itu. Tapi biasanya mutasi ini justru dilakukan untuk karyawan-karyawan yang tidak berprestasi kan. Karena biasanya mutasi ini gini. Konsep dari mutasi itu seperti ini. Kamu misalnya akan menduduki jabatan yang lebih tinggi tetapi harus dimutasi misalnya di luar pulau. Itu kan biasanya secara halus perusahaan menginginkan kamu untuk tetap tinggal atau enggak? Enggak. Karena kebutuhan akan kita mutasi itu ketika kita masih sendiri akan lebih mudah ya menentukan. Karena ketika kita dimutasi ke tempat baru, berarti kita harus memperhitungkan juga. Ketika kita di sana, oke, sama-sama menjabat menjadi kepala divisi marketing. Tetapi secara gaji yang akan diterima pasti kan menyesuaikan daerah yang baru. Biaya hidupnya juga seperti apa. Kita juga harus beradaptasi dengan tempat yang baru. Ada juga dimutasi dengan tujuan untuk mengembangkan, biasanya kalau mutasi itu tujuannya baik, biasanya untuk mengembangkan bisnis yang ada di tempat lain. Misalnya, Kori Ayuna berprestasi atau bisa menjalankan jabatannya sebagai kepala divisi marketing di tempat A. Sehingga perusahaan yang ada di tempat A bisa memasarkan atau menjual produk melebihi target perusahaan. Nah, di tempat B ini memerlukan bantuan dari Kori Ayuna sebagai kepala marketing. Itu bisa promosi sekaligus mutasi. Jadi dihubungkan dengan prestasi kerja karyawan. Kalau dalam menjalankan jabatannya dia prestasinya baik, berarti promosi dan mutasinya bersifat apa? Baik. Bersifat Lancar. baik atau menunjang jenjang karir. menunjang jenjang karir. Kegunaan informasi analisis jabatan yang selanjutnya sebagai petunjuk untuk perbaikan organisasi. Siapa mau coba? Tadi sudah ada Ella, Kori Ayuna, sama Rosalia Sukma. Kita nyoba. Petunjuk untuk perbaikan organisasi. Kegunaan informasi analisis jabatan untuk petunjuk perbaikan organisasi. Contohnya, siapa yang mau coba? Saya Bu, mungkin mau coba Bu. Mungkin. Boleh. Ya, Gimana? kegunaan informasi analisis jabatan dalam petunjuk untuk perbaikan organisasi mungkin menurut saya lebih condong ke budaya ya, budaya organisasi mungkin
yang dulunya apa ya, dalam strategi marketingnya masih kurang bagus atau gimana gitu, mungkin ada yang perlu diperbaiki dalam organisasi tersebut agar mencapai mencapai keberhasilan yang lebih baik lagi gitu mungkin. Kak, ada lagi yang mau nyoba? Saya, Bu. Berarti kalau ada perbaikan untuk organisasi, berarti ada hubungannya dengan Perusahaan. Budaya Evaluasi jabatan. evaluasi jabatan. Gimana? Aisyah Rohma mau nyobanya gimana? Makasih ya Rahmat Alfian ya. baik Bu. Menurut saya itu, Bu, kan tadi ini ya di marketing. Kalau sebagai petunjuk untuk perbaikan organisasi, mungkin dalam melakukan pekerjaan itu, orang itu ini, Bu, bisa apa ya, kayak mengembangkan organisasi lebih baik lagi gitu. Itu jawabannya. Iya, di lingkup pengembangan. Oke. Terima kasih Aisyah Rohma. Kalian pernah dengar yang namanya penyelewengan jabatan atau penyalahgunaan jabatan? Pernah Bu, kayak Verdi Pernah. Sambo kan. Ya Bu, pernah Bu. Ya kan? Ketika kita mengumpulkan informasi sehubungan dengan jabatan karyawan, ternyata kita menemukan temuan bahwa ada penyalahgunaan jabatan karyawan. Ketika di suatu perusahaan beberapa jabatan disalahgunakan oleh karyawan, berarti hal tersebut bisa menjadi Petunjuk untuk perbaikan. untuk Ya. perbaikan perusahaan. Jadi dengan adanya informasi analisis jabatan kita bisa tahu jabatan-jabatan mana yang selama ini tidak berfungsi dengan baik atau karyawan-karyawan mana yang menyalahgunakan jabatan-jabatan yang sudah dia emban sehingga perusahaan bisa melakukan perbaikan terhadap jabatan-jabatan karyawan tersebut. Misal dengan cara itu tadi, memutasi karyawan yang tidak menjalankan peran jabatannya dengan baik. Karena sehubungan dengan penyalahgunaan jabatan. Difaham ya? Tentang petunjuk untuk perbaikan? Paham, Bu. Paham Bu. Oke. Kalau untuk pemerkayaan pekerjaan, penggunaan informasi analisis jabatan untuk pemerkayaan pekerjaan. Memperkaya pekerjaan. Waktunya kita sampai 9:30 kan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya Bu. Waktunya kurang berapa? 2 menit. 5 menit. Ya, 5 menit. Oke. Pemerkayaan pekerjaan. Maksudnya pemerkayaan pekerjaan itu bagaimana, Bu? Memperkaya pekerjaan. Jadi kayak kan ini ada hubungan pemerkayaan pekerjaan dan penyederhanaan pekerjaan. Kegunaan informasi analisis jabatan untuk memperkaya pekerjaan berarti pengembangan kinerjanya sendiri atau gimana? Maksudnya pemerkayaannya tuh untuk mengembangkan kinerjanya dia. Sehubungan dengan jabatan yang diemban, ya Allah. Apa? Dengan adanya analisis jabatan, perusahaan bisa tahu apakah karyawan tersebut dalam pekerjaannya itu perlu tambahan job desk atau penyederhanaan job desk. Seperti itu, Kak, Bu. Bisa. Oke, karena waktunya sudah habis, berarti mulai pemerkayaan, penyederhanaan, penempatan, peramalan, orientasi ini menjadi tugas. Dikumpulkan, ditulis tangan ya, tugasnya ditulis tangan, dikumpulkan ke alamat email saya.
Jadi kegunaan informasi analisis jabatan sehubungan dengan pemerkayaan pekerjaan, penyederhanaan pekerjaan, penempatan karyawan, peramalan kebutuhan tenaga kerja, orientasi karyawan baru. Batasnya sampai kapan? Maksimal kapan? Rahmat Alfian sama Isnawati ini ya, seirama sehati ya. Deadline pengumpulan tugas berarti hari ini kan kalian lagi banyak libur pasti ya. Kerjanya juga libur kan, mau Natalan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Iya, libur, Bu. Bu. Jarang-jarang kan saya ngasih tugas tulis tangan. Kelas-kelas lain tuh sering loh, karena saya lebih banyaknya ke kalian itu malah on the road kayak gini. Ketika kita mata kuliah langsung dibahas satu persatu. Nggak libur? Enggak, Bu. Belum libur, Bu. Kasihan. Kalau gitu dikumpulkan hari apa ya? Deadline-nya hari Selasa deh. Wow. Ya, Kamisnya aja, tak, Bu. Hari Selasa. Terus saya kapan menelitinya? Ya Kalau udah. kalian mengumpulkan hari Selasa, hari Rabu saya teliti, ntar hari Kamis saya evaluasi mana yang jawabannya rata-rata benar, mana yang jawabannya rata-rata salah. Hari Selasa ke alamat email saya, kalau dikumpulkan lebih dari hari Selasa, maka akan ada potongan poin nilai. Kita tuh kesepakatannya dari tugas sama dari ini ya, dari kehadiran ya. Tapi agaknya kelas kalian nih jarang loh dapet tugas. Jarang ya? Sering kok, Bu. Oh, sering ya? Di mata kuliah lain. Oh, mata kuliah lain. Nah iya nih, saya nyelip nih, mata kuliah saya nyelip. Kalau bisa Berarti hari Selasa jam 12 malam ya? Astagfirullahaladzim. Hari Selasa pukul 00.00. 0001 nilainya yang dari A langsung ganti B. 0001 nilainya dari A langsung ganti B. diskon akhir tahun lah, Bu. Nggak ada, udah habis. Yuk, Ankem. Emailnya, Bu. Ntar saya kasih di WA grup. Oke, Bu. Biar nggak salah. Jadi kalian tinggal copy paste. Ntar kayak waktu itu siapa? Olah. Kirim emailnya salah. Tak ada masuk ke email saya. Bukan, Bu, masuknya ke spam Ibu. Oh iya, maksudnya ke spam ya. Yuk, Ankem, saya mau absensi. Absensi. Oh, yang lain nggak on cam, saya tinggal ya. 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat liburan. Karena di sini banyak perempuan, sudah ada yang jadi ibu. Selamat Hari Ibu, Bu. Selamat hari ibu, Bu. Untuk Ola sudah jadi ibu kan ya? Iya, Bu. Selamat Hari Ibu, semoga kita semua bisa menjadi perempuan-perempuan mandiri yang kuat, jadi ibu yang baik. Jadi karena itu kalau kuliah harus benar-benar diperhatikan. Karena nantinya kita akan menjadi seorang ibu panutan buat anak-anak. Oke? Buat Rahmat Alfian ya, selamat Hari Ayah. Ya, Bu. Makasih, Bu. Lagi-lagi Selamat Hari sendiri. Ibu. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.